Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga. Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok. Udah mulai kadang-kala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak. Si istri pun udah kepingin loncat. Tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau nggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada nggak yang seperti itu, Bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah. Nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, masya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama, Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok. Tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang lelaki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan. Jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun nggak sempurna. Jangan merasa, oh nih lelaki ini sempurna, nggak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah. Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan la yafraq, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini, dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. 1, itu dia berangkat kajian. Ajak lagi nggak mau. 2, 3 kali nih pulang loh, kata dia. Allahu Akbar. Jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat Allahu Akbar selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa'asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya, karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi, pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri. Allahu Akbar. Dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku suamiku yang pertama, kata dia.
Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, Masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya. Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli, kalau bahasa Jawanya itu mulai satu-satu hilang, kosakatanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al kalimatut thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, Masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat karena saya sering melihat satu bukti itu, suami-suami kalau ketemu temennya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, Masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telepon, lihatlah kalau telepon sama istrinya, temennya telepon, Masya Allah, apa kabar, ahlan wa sahlan, Masya Allah, seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telepon, apa? Iya, ada apa? Hah? Iya, Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah. Ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang di bawah, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget jamaah. Antum seneng nggak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, Masya Allah, cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya Masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, istri ana duit nggak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya nggak bisa ngomong, iya bang, kata dia, minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya.
duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kalau habis salat, fa idza qada salatahu nadhar, ya kalau beliau selesai salat beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqdha tahaddatsa ma'i, kalau aku bangun dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya, enggak ayat-ayatnya. Kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar, ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak, sehat ya Allah? Ngomong sama dia, aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu, itu kan, Masya Allah, itu kan, itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu naima ittaja, kalau aku lagi tidur maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah, aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah SAW ma'a ahlihi sa'atan thumma raqad. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu. Istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500.000 Ustaz, gitu kan, 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500.000 supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya, raganya dia berikan, khidmatnya dia berikan, kita berikan juga. Karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum ini jamaah. Bismillah, nggak apa kan? Bismillah. Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh, sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin, wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini, lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita, kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB, tulis statusnya lagi galau. Dan ini suaminya nggak bener nih, dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalaluh. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? 3 tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya, harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya nggak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak nggak, saya nih kadang-kala egois gitu, baru sadar ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Iya, kalau bapak-bapak nggak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois nggak bapak-bapak? Bapak, nggak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri anak ini buta huruf Ustaz, seperti itu kan. Subhanallah, Allah kadangkala memberikan
hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqaiqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang kala kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita sapa, kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap, tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul SAW masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasulullah SAW, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik, wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu? Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanhara badak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar.